Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita patut bersyukur bahwa kita sebagai orang Katolik tidak hanya menyambut komuni kudus pada hari Minggu, tetapi juga di dalam misa harian. Ini berbeda dengan gereja lain yang mungkin hanya menerima komuni sebulan sekali atau beberapa bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali, 2 kali saja. Memang selama pandemi COVID-19, umat hanya menerima komuni kerinduan. Tetapi dalam situasi yang normal, orang Katolik minimal menerima komuni 1 minggu sekali, yaitu dalam perayaan Ekaristi hari Minggu. Pertanyaannya sekarang para saudara, apakah komuni kudus yang telah kita terima itu membawa pengaruh di dalam hidup kita atau tidak? Apakah komuni kudus itu berbuah sungguh-sungguh dalam hidup kita dan mengubah atau memperbaharui hidup kita atau tidak? Kalau iya, syukurlah. Misalnya membuat diri kita semakin dekat, akrab dengan Tuhan. Kita selalu punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan di dalam doa, di dalam pembacaan firman, di dalam Ekaristi. Syukurlah. Kita menjadi sehati, sejiwa, dan sepikir, dan setindakan dengan Yesus. Membuat kita lebih peduli terhadap orang lain, membuat kita lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, dan mau berbagi dengan orang lain. Tetapi para saudara, kalau tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak menghasilkan buah dan mengubah hidup kita, maka memang itu amat disayangkan. Kita tetap jadi orang yang sulit, kita tetap menjadi orang yang pelit untuk berbagi dengan orang lain. Kita juga tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan, membuang sampah seenaknya saja. Itu amat disayangkan. Ekaristi tidak membawa buah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengapa Ekaristi atau komuni kudus yang kita sambut tidak membawa pengaruh apa-apa di dalam hidup kita? Tidak menghasilkan buah-buah yang mengubah hidup kita? Apakah Ekaristi atau komuni kudus yang kita terima tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai daya yang mampu mempengaruhi dan mengubah hidup kita? Tidak mempunyai daya kekuatan untuk menghasilkan buah? Jawabannya tidak. Ekaristi, tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur yang kita sanggup, tetap memiliki daya atau kekuatan yang mengubah atau memperbaharui hidup kita. Kalau hidup kita tidak berubah dan menghasilkan buah, itu karena mungkin kita hanya memandang Ekaristi sebagai santapan jasmani saja. Sama seperti makan nasi goreng, atau mungkin juga makan roti biasa. Hanya sebagai roti yang bisa mengenyangkan perut kita. Dan mungkin kita menganggapnya sebagai obat mujarab yang menguatkan tubuh kita dan menyembuhkan sakit kita. Kalau kita sakit, wah aku tak nyambut komuni ya, supaya saya sembuh. Kalau sembuh kita senang, kalau enggak, wah Ekaristi ini tidak mujarab ternyata, saya enggak akan terima lagi. Kalau itu yang terjadi para saudara, itu sama saja kita merendahkan nilai Ekaristi. Karena kita menganggap Ekaristi hanya sebagai makanan biasa.
atau hanya sebagai obat. Kita tidak ada bedanya dengan orang banyak dalam kitab suci. Tidak ada bedanya dengan orang Yahudi yang mencari Yesus bukan karena mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Tetapi karena mereka telah melihat mujizat perbanyakan roti dan mereka ingin Yesus melakukan lagi supaya mereka dapat makan gratis kenyang. Seperti makan siang gratis ya. Padahal para saudara, Ekaristi itu bukan hanya sekedar makanan jasmani, tetapi lebih itu makanan rohani yang memberikan kesegaran rohani, bahkan keselamatan bagi kita. Karena yang kita sambut itu bukan sekedar roti, tetapi Yesus sendiri yang memberikan dirinya sebagai santapan rohani bagi kita. Ekaristi atau komuni yang kita terima adalah ungkapan kasih Yesus yang mau mendirikan dirinya secara total, hidupnya kepada manusia. Supaya manusia memperoleh keselamatan di dalam Dia. Maka para saudara, ketika kita menerima komuni, kita hendaknya menerima dalam kondisi yang layak. Kalau kita merasa bahwa kita memiliki dosa berat, hendaknya mengaku dosa. Karena kalau kita tidak mengaku dosa, kita berarti telah merendahkan nilai Ekaristi itu. Kalau kita melihat bahwa tangan kita itu masuk kotor, penuh dengan coretan. Saya juga kadang-kadang heran kalau membagi komuni, kok ya masih ada ya nulis nomor telepon di tangannya itu. Aneh-aneh zaman sekarang kok mencatat di sini kan bisa di HP atau apa. Tapi ditulis di tangan. Dan menerima itu dengan percaya diri. Ingat para saudara, yang Anda terima ini gak main-main. Ini Tuhan sendiri kok Anda terima seperti itu. Ini bukan makanan. Kalau Anda bersalaman dengan presiden aja, Anda berusaha untuk membersihkan tangan Anda. Ini Anda menerima tubuh Tuhan sendiri, gak main-main. Maka tolong dibersihkan. Berpakaianlah yang pantas, yang layak. Karena kalian akan menyambut Tuhan, pencipta langit dan bumi. Maka sambutlah dengan hati yang layak. Dengan pakaian yang layak. Dengan tangan yang layak. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dengan menerima komuni kudus berarti kita menerima Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus yang adalah roti dari surga yang mampu memberikan kehidupan yang abadi. Makanan itu hanya memberikan kehidupan sementara, setelah itu manusia mati. Tetapi roti yang kita terima akan memberikan kepada kita kehidupan yang abadi. Kita memang akan mati tetapi kemudian akan dibangkitkan dan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Dan menerima Yesus sang roti hidup itu berarti mau mendengarkan sabdanya. Mau merenungkan dan melaksanakan sabdanya dengan sungguh-sungguh. Terutama di dalam perayaan Ekaristi yang kita ikuti. Karena perayaan Ekaristi itu para saudara bukan hanya melulu ibadat Ekaristi. Bukan melulu ketika kita menerima komuni, tetapi juga sudah diawali dalam ibadat sabda yang tidak kalah pentingnya dengan ibadat Ekaristi. Karena itu kita juga perlu mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ketika sabda Tuhan dibacakan, baik itu bacaan pertama, bacaan kedua, dan tapi lebih-lebih bacaan Injil, kita hendaknya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Membuka telinga, indera dan hati kita lebar-lebar. Berusaha untuk merenungkan, meresapkannya dan nanti melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengikuti ibadat sabda dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah persiapan bagi kita untuk menyambut komuni. Supaya kita dapat menyambut komuni kita dengan hati yang layak. Dengan hati yang bersih. Menerima Yesus sang roti dari surga berarti kita diminta untuk mengandalkan hidup kita pada Tuhan Yesus. Terbuka
terhadap Tuhan Yesus. Membiarkan Yesus sendiri yang merajai hidup kita, menguasai kita, membimbing dan membentuk kita. Bukan ego kita, bukan nafsu kita. Tetapi Yesus sendiri yang merajai kita. Hanya dengan demikian para saudara, hidup kita pelan-pelan tetapi pasti akan diubah dan diperbaharui oleh Yesus. Hidup kita akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.